Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah masih berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk kita melanjutkan kajian kita tentang kisah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah hidup yang bukan kisah hidup sebagaimana manusia pada biasanya. Kisah hidup yang kalau seandainya kita mendengarkannya dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajarinya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah hidup yang istimewa. Dan kisah hidup ini, kata para ulama sirah nabawiyah, seperti sumur yang tidak pernah kering. Mungkin kalau kita bandingkan dengan sumur Zam-Zam, ya Pak, sampai sekarang berapa juta liter. Konon katanya haji tahun barusan ini tidak kurang 10 juta orang. Kalau satu orang bawa berapa biasanya itu Pak? 5. Nah, 5 liter. Berarti 10 kali 5 liter 10 juta, 50 juta liter. Itu kalau masuk pemasukan PDAM lumayan itu. Perusahaan daerah, itu bukan perusahaan daerah mungkin dia ya, perusahaan negara mungkin kalau di sana. Kalau di Maroko saya pernah ketemu dengan dia, jabatannya manajer, saya tanya, manajer PDAM. Cuma bedanya dia PDAM-nya gabung antara listrik sama air. Jadi kalau komplain bisa sekaligus Pak. Kalau Bapak komplain air, saya bisa komplain lagi, saya bilang listriknya mati, saya bilang. Nah, Bapak komplainnya ke PLN. Kenapa nih mati Pak? Pak Saiful, air nggak mengalir. Ini sebelum saya ditanya nih, karena berapa hari ini kayaknya tekanan air agak turun. Tapi itu bukan karena PLN kalau akhir-akhir ini. Ini jadi bahas PDAM jadinya. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi bagaimana Nabi SAW setelah pekan lalu kita bahas beliau mengumumkan tentang ajaran Islam ini kepada orang-orang terdekat beliau, kepada masyarakat yang ada di sekitar beliau. Tidak kurang beliau berdakwah secara diam-diam kurang lebih 3 tahun. Berapa tadi Pak? 3 tahun. Nah, saya sengaja minta ulang supaya apa? Supaya ingat dalam pikiran kita, oh iya 3 tahun beliau diam-diam beliau melakukan dakwah itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar umatnya nanti kalau seandainya mereka mendapati situasi, mendapati kondisi di mana dakwah itu belum siap untuk dizahirkan, belum siap untuk didakwahkan secara terang-terangan, maka pelan-pelan dulu Pak. Dari orang ke orang, bisik-bisik. Ini pernah dialami kita di zaman Orde Baru dulu. Mungkin kalau seandainya mereka tidak mengikut kepada sirah nabawiyah, bagaimana siriyatud dakwah wa siriyatud tanzim, bagaimana kita dakwah ini kita diam-diam dulu, kemudian tanzim kita bagaimana kita melakukan pengaturan manajemen yang diam-diam, mungkin sudah habis diberangus. Tidak ada mungkin kisahnya itu orang pakai jilbab sekarang Pak. Coba Bapak perhatikan tahun 80 awal, ada nggak orang pakai jilbab rapi, apalagi pakai cadar? Ada Pak? Belum ada.
Ada juga pakai kerudung, ya kan Pak? Ibu-ibu biasanya pakai penutup kepala begini, ya kan? Habis itu baru dikasih kerudung, kerudungnya pun transparan, ya kan Pak? Itu salah satu contoh aja dulu. Dulu ada nggak yang namanya SDIT, SMPIT, apalagi itu, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, IT yang macam-macam itu? Nggak ada. Kalau teman saya nyebutnya tekit, sedit, sempit, dia bilang. Itu dulu nggak ada Pak. Alhamdulillah setelah era tahun 80, 90 pelan-pelan mulai bermunculan. Di sini ada SDIT As-Sokhwah baru tahun berapa itu? Saya kalau tidak salah tahun 99. Setelah mulai zaman reformasi. Nah, kalau seandainya itu tidak dirintis secara pelan-pelan, secara diam-diam, semua dakwah harus kita dakwahkan secara terang-terangan, maka dia akan layu sebelum berkembang dakwah itu. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau memiliki segala keajaiban, segala mukjizat. Saya tuh kadang-kadang ada pikiran nakal juga Pak. Pikiran nakalnya tuh gini, kenapa ya kalau Rasulullah tuh ketika awal-awal berdakwah itu, pokoknya siapa yang tidak mau menerima Islam langsung kena petir gitu, langsung orang kena petir semua Pak, pasti masuk Islam. Barang siapa yang dia tidak sholat, maka benjol satu di kanannya, yang tidak sholat zuhur benjol lagi di tengah, yang tidak sholat asar benjol lagi di sini. Jadi kalau dia 5 kali sehari Pak, 5 benjolnya. Kira-kira gimana itu Pak? Mungkin nggak seandainya Rasulullah SAW punya keajaiban seperti itu? Kalau menurut saya sangat mungkin, ya kan? Jangankan itu yang kalau menurut saya amat sangat biasa. Nabi SAW bisa membelah bulan Pak. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Pernah kan Nabi SAW ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, tunjukkan keajaibanmu. Jadi Rasulullah menunjukkan itu, nah ada bulan, dibelah sama Rasulullah, terbelah Pak. Konon katanya penelitian NASA melihat di bulan itu ada seakan-akan pernah bekas, dulu pernah bulan itu seakan-akan terbelah. Jadi kalau cuman dijanjikan siapa yang tidak sholat benjol satu, rasanya biasa aja. Tapi kalau seandainya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita umatnya ini mencontohnya? Susah Pak, karena bisa keluar rumah kita benjol semua, iya kan? Misalnya dikasih kesempatan kepada para ustadz, para dai, para mubalik, boleh dikasih apa istilahnya itu, hak prerogatif lah, membenjolkan orang. Pernah kebayang nggak Pak? Pokoknya aku ceramah subuh ini tentang sholat, barang siapa tidak sholat aku lihat besok, saya lihat nanti besok kira-kira siapa yang benjol wajahnya. Tidak mungkin seperti itu. Nah, ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada periode berikut, pada episode berikutnya, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwah ini, mulai menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, kepada keluarga terdekat beliau, kepada orang-orang yang kemudian diharapkan keislamannya. Maka kemudian thumma inna Quraisyan istaddat fi mu'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Begitu terbuka dakwah itu, ternyata resiko yang harus diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersama para sahabatnya kemudian mulai diganggu, mulai disakiti oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Adapun Rasulullah SAW menghadapi min idzaihim anwa'an katsirah, menghadapi siksaan yang berbagai macam jumlahnya, macamnya. Di antaranya sebagaimana yang diceritakan dari Urwah bin Zubair, qala sa'altu Abdullah bin Amr
wa an asaddi ma sana'al musyrikuuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini menceritakan tentang bagaimana keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai mendakwahkan itu. Ma sana'al musyrikuuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah itu. Kata dia di sini, qala ra'aitu Uqbah ibni Abi Mu'ayyid. Ada seorang kafir ketika itu, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu beliau lagi salat. Apalagi salat misalnya nih. Kita kan enak nih salat nih, Pak. Salat subuh enggak ada yang ganggu. Itu nikmat yang luar biasa sebenarnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lagi salat, tiba-tiba fawadha'a ridaahu fi unuqihi fakhanaqahu bihi khanqan syadidan. Beliau pakai rida. Nah, ini saya enggak pakai rida ini. Rida itu apa bahasanya, apa bahasa kita? Kayak sorban tapi taruh di leher. Di apa namanya? Selendang lah gitu ya. Jadi beliau tuh pakai rida. Ya biasa kalau haji-haji suka pakai apa? Selimutin di punggungnya. Rupanya ridanya beliau itu, kainnya beliau itu dililitkan oleh yang namanya Uqbah ini. Kemudian setelah itu ditarik sampai beliau kesakitan, leher beliau seperti tercekik. Ini mau dibunuh rupanya. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar datang membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kata Abu Bakar, apakah kamu mau membunuh? Ini pertanyaannya bukan apa, kalau ataqtulu apa pakai alif itu pertanyaan yang sifatnya itu apa, kalau dalam bahasa Indonesia itu resiprok, artinya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Artinya udah tahu jawabannya. Apakah kamu mau membunuh seorang laki-laki yang dia ini kamu bunuh karena dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia datang dengan penjelasan yang jelas dari Tuhanmu. Ini dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Rasulullah tentu manusia biasa ya Pak. Beliau kemudian tidak bisa melakukan apa-apa kecuali beliau hanya mengucapkan doa. Apa yang diucapkan oleh beliau? Allahumma alaika al-mala'a min Quraisy. Ya Allah, saya serahkan kepada engkau para pemuka-pemuka Quraisy ini. Ini karena bukan hanya siksaan kepada beliau, tapi siksaan juga kepada para sahabat yang lain. Bahkan kalau cerita Sumayyah itu syahadah, orang syahidah yang pertama, yaitu Sumayyah, itu ditusuk, mohon maaf, dari kemaluannya sampai ke kepalanya karena dia memeluk agama Islam. Kemudian Yasir juga seperti itu, sehingga kemudian Ammar bin Yasir sempat dia pura-pura kembali kepada ajaran nenek moyangnya, saking luar biasanya disiksa. Ketika Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya disiksa, maka kemudian beliau menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alaikal mala'a min Quraisyin. Baru beliau sebutkan nama-namanya. Aba Jahlin ibni Hisham, wa Utbah ibni Rabi'ah, wa Syaibah ibni Rabi'ah, wa Umayyah ibni Khalaf, kata beliau. Atau ada juga mengatakan Ubay ibni Khalaf, Syu'batus Syak. Syu'bah ini agak ragu-ragu dia mana yang disebutkan. Kemudian dia bilang fara'aituhum qutilu yauma Badar. Rupanya Rasulullah nggak tahan lagi, Rasulullah berserah diri kepada Allah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata perawi hadis ini, semua yang disebutkan Rasulullah itu fara'aituhum, saya melihat semuanya qutilu fi yaumi Badar, terbunuh pada peperangan Badar. Bahkan kalau perang Badar itu Pak, Rasulullah itu sudah bilangnya sama sahabatnya, nanti si fulan meninggalnya di sini, nanti si fulan tewasnya di sini, nanti si fulan tewasnya di sini. Tempat matinya saja dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin levelnya agak sedikit tidak terlalu membahayakan. Tadi kan dicekik lehernya, itu bisa mati itu kalau dibiarin. Lagi sholat, entah lagi ruku atau lagi apa, beliau itu tiba-tiba ditarik leher beliau sampai beliau kehabisan nafas. Kemudian peristiwa yang lain, kata Urwah bin Zubair, lamma nathara dzalika as-safiyah ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika turab. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaburi tanah kepala beliau. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu wat turabu ala ra'sihi. Rupanya Rasulullah tuh nggak kelihat mungkin atau gimana ya, rambut beliau itu masih ada sisa-sisa tanahnya tadi, dilempari tanah. Masuk beliau ke rumah beliau. Faqamat ilaihi ihda banatihi. Kemudian salah satu anak beliau kan ada 4 orang perempuan. Ini ada salah satu dari mereka, dalam hadis ini tidak disebutkan siapa dia. Kan ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah Az-Zahra. Maka dia, salah satu anaknya ini berdiri, faja'alat taghsilu anhu turab wa hiya tabki. Diambilnya air, dibasuhkannya, dicucinya, keramas. Bukan keramas, diambilkan air kemudian digosok-gosok. Jadi waghsilu itu dikasih air baru digosok-gosok, itu namanya waghsilu. Kalau wamsahu itu cuma disapu aja. Nah, ini kalau kita wudu, bedanya kita antara Syiah sama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kaki itu kata mereka tidak perlu pakai air baru. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Nah, baru nanti wa arjulikum dia. Kalau kita wa arjulakum, nah, bahasa Arab itu beda A dengan I aja bisa beda artinya. Jadi orang Syiah itu menafsirkan dia hanya disapu, tidak pakai air. Wahiyat tabki, menangis anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi ayahnya seperti ini. Apa kata beliau dengan kemuliaan akhlak beliau? La tabki ya bunayyah, janganlah engkau menangis wahai anakku. Fa innallaha mani'un abaka, sesungguhnya Allah itu pasti melindungi ayahmu ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika Abu Thalib nanti sudah sekian tahun kemudian. Abu Thalib itu manalas minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib. Awal-awalnya enggak apa-apa, Pak, aman aja. Begitu Abu Thalib wafat, ternyata siksaan itu luar biasa bertambah-tambah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali kepada sahabat-sahabat beliau. Wa amma ashabahu ridwanallah alaihim, sama sahabat-sahabat beliau yang Allah ridhoi ini, alwanan minal adab, berbagai macam jenisnya dari siksaan yang mereka derita. Hatta mata minhum man mata tahtal adab, di antara mereka ada yang sampai meninggal di bawah siksaan tadi, Pak. Jadi subhanallah, ini sampai meninggal mereka, bukan hanya diganggu, bukan hanya disiksa begitu saja, tapi kemudian sampai mereka meninggal. Sehingga luar biasanya, Pak, luar biasanya siksaan kepada Nabi, kepada sahabat ini, sehingga dalam sebuah riwayat disampaikan di sini, sami'tu Khubaban, ini Khubab bin Arad, ada sahabat Nabi yang melihat kondisi ini kemudian gak tahan. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi zillil Ka'bah. Beliau waktu itu lagi di sisi Ka'bah, lagi didatangi oleh para sahabat namanya Khubab bin Arad. Wa qad laqina minal musyrikina shiddatan faqultu ya Rasulullah. Karena beratnya siksaan ini, kemudian dia mendatangi Nabi dan dia bertanya kepada Nabi,
wahai utusan Allah, ala tad'ullaha faqa'ada wa huwa muhmarun wajhuhu. Dia mengatakan, ya Rasul, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah melihat kondisi ini? Ini berat kayaknya nih Pak, kenapa nggak berdoa? Ketika itu wajah beliau agama merah. Faqala laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid maduna izamihi min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dalika an dinihi. Jadi kata beliau, ketika ditanya oleh sahabatnya, kira-kira gimana jawaban beliau Pak? Ketika sahabat-sahabat nanya, kenapa nggak berdoa ya Rasul? Engkau kan punya hubungan bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja Pak, kalau kita punya hubungan bagus dengan bupati, gubernur, presiden, coba bisa nggak jalan di sini di aspal? Ya kan? Masa Anda nggak manfaatkan ini? Beliau ketika ditanya oleh seperti itu, malah beliau mengatakan, laqad kana man qablakum la yumshatu bimasyitil hadid. Dulu kata beliau, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agama mereka waktu itu digaruk dengan kulit mereka, daging mereka digaruk dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga kemudian maduna izamihi min lahmin aw asabin ma yasrifu dalika an dinihi, sehingga terkelupas Pak, daging mereka ini terkelupas, kulit mereka ini terkelupas sampai terpisah antara tulang dengan dagingnya. Ini mohon maaf kalau kita umpamakan, kalau kita makan pakai garpu ya Pak, ya kan, kalau orang bule biasa makan pakai garpu. Nggak tahu bapak-bapak di sini makan pakai garpu enggak? Enggak, biasa tangan kirinya aja Ustaz, kiri-kiri kan Ustaz. Nah. Kebiasaan pakai tangan ya, susah jadinya. Jadi digaruk, kalau kita lihat, kita memisahkan antara tulang dengan daging, itu kan pakai garpu kadang-kadang kan. Saya kebayang mungkin itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW, terpisah antara tulang dengan min lahmin, dengan dagingnya. Yang demikian itu kata beliau SAW, ma yasrifuhu dalika an dinihi, tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Tidak di situ aja Rasulullah mencontohkan. Kata beliau, wa yud'ul minsaru ala mafriqi ra'sihi fayushaqqu bi ithnaini ma yasrifuhu dalika an dinihi wa la yutimanna Allah. Jadi kata beliau, ada contoh lain lagi yang diberikan contoh oleh Rasulullah. Dulu kata beliau, umat-umat terdahulu itu mereka sampai digergaji dari kepala sampai seluruh badannya ini digergaji. Itu kebayang kira-kira gimana kejamnya orang zaman dulu. Konon katanya itu Nabi Yahya terbunuh, Nabi Zakaria digergaji. Kalau kita biasanya gergaji kayu Pak, terbelah dua kan kayu itu kan. Kalau kita gergaji, ini bukan kayu yang digergaji Pak, manusia yang digergaji oleh mereka ketika itu. Tapi mereka tidak berpaling sedikit pun dari agama mereka, kata baginda Rasul SAW. Dan mereka tetap Allah berikan karunia dalam agama ini. Kata beliau, wala yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illa Allah zada bayanun wadda'bi ala banamihi. Kata beliau, ini beliau berusaha menenangkan sahabat, tenang aja, sekarang kita alami seperti ini. Kata beliau, sampai nanti saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kepada kalian. Gambarannya itu kata beliau, ada penunggang kuda ar-rakib berjalan dari Son'a. Son'a itu di Yaman Pak, Yaman itu berarti di selatan kan. Mereka berjalan ila Hadramaut, sampai ke Hadramaut. Ini rupanya daerah yang terkenal banyak perampoknya mungkin di zaman itu. Mereka tidak ada yang ditakutkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu.
Jadi ini gambaran bagaimana optimisnya baginda Rasul SAW menghadapi tekanan-tekanan yang dialami oleh orang-orang Muslim ketika itu. Saya terpikir, Pak, kalau kita bandingkan di zaman sekarang ya, saya perhatiin aktivis-aktivis dakwah. Ketika kita masuk, misalnya dakwah kita di masjid, mungkin tekanan kita nggak sebesar kalau seandainya mulai kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ekonomi. Kita hanya bergerak di bidang pendidikan, misalnya bikin yayasan pendidikan, paling saingan kita sekolah-sekolahan aja. Begitu sudah kita mulai dakwah, kita melebar ke ekonomi, Pak, itu sudah mulai kencang tekanan kepada kita karena persaingan dagang. Karena persaingan dagang itu luar biasa, Pak. Saya dulu dengar persaingan dagang antar, ini cerita teman saya nih di Jawa sana, antar apa namanya, botol apa minuman apa namanya itu, kalau minum aqua itu atau le mineral itu apa namanya, air mineral itu, Pak, kadang-kadang mereka sampai mengkondisikan gimana caranya, misalnya kalau di, mohon maaf saya contohkan, di warung-warung kecil itu, tapi yang punya waralaba itu ya, itu ditaruh di belakang, misalnya sekian berapa ini gerai itu dibikin ke belakang, sistematis, karena saling satu dengan yang lain saling bersaing seperti itu. Tapi nggak sampai ini nyawa. Tapi kalau sudah levelnya mungkin sudah agak banyak, bisa nyawa juga taruhannya. Nah, lebih-lebih lagi kalau seandainya mulai menyentuh wilayah kekuasaan, wilayah politik. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu siapa gitu, Pak? Abu Gosok nggak masuk. Abu Janda juga nggak masuk. Sekarang Abu Janda kurang viral lagi nih sekarang. Abu-abuan itulah. Mereka itu paham betul makna dari kalimat la ilaha illallah, yang kalau seandainya mereka tunduk dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka selesai sudah kewibawaan mereka, anggapan mereka. Selesai sudah kekuasaan mereka waktu itu. Jadi memang orang-orang Arab ketika itu, Pak, mereka itu tidak punya struktur khusus seperti raja-raja di Persia, Romawi yang satu raja saja. Ini tokoh-tokoh Malaun kalau bahasa beliau tadi, Mala'u Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar ini yang saling berdiskusi satu sama lain, membuat keputusan penting bagi masyarakat. Mala'u Quraisy. Kenapa mereka seperti itu? Karena konsep yang dibawa oleh baginda Rasul SAW adalah konsep Rabbaniyin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka nali basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat yang ke-79. Bapak lihat nanti tafsirnya, Pak. Punya tafsir kan di rumah ya, Pak? Cocokin aja tafsirnya. Punya ya, Pak? Nah, kalau belum punya beli dulu. Beli tafsir, ada referensinya Ibnu Katsir, itu yang paling banyak dipakai orang. Ada tafsir lagi yang agak tebal, Tobari. Imam At-Tobari itu banyak Ibnu Katsir ngambil dari Imam At-Tobari. Yang agak lebih lagi yang lain Imam Qurtubi, Samsuddin Al-Qurtubi, itu orang Spanyol, Andalusia, Cordoba. Kemudian ada lagi tafsir Jalalain, tapi jangan ambil tafsir jalan lain ya, Pak. Nah, sekarang banyak tafsir jalan lain, bukan jalan lain. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, ini jalan lain, punya tafsir sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah penafsiran hadis, penafsiran ayat. Jadi walakin yaqulu rasul linnas kunu rabbaniyin. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, maka nali basharin ayyutiyahullah,
tidak pantas kata Allah, tidak layak bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Siapa itu Pak? Diberi 3 tadi, siapa kira-kira orangnya? Rasulullah SAW. Rasulullah ini luar biasa, penghormatan Allah sama Rasul ini gak pernah dipanggil ya Muhammad setahu saya dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, atau disindir sedikit, maka li basharin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak layak orang yang diberikan kitab, diberikan hikmah, kitabnya Al-Quran maksudnya, dan diberikan nubuwah. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hambaku. Makanya ada yang bertanya, kan ada non muslim bertanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu minta diselawati, minta didoakan? Memang dia nggak selamat? Makanya cari agama tuh cari yang pemimpinnya tuh menjadi juru selamat katanya. Iya Pak, mohon maaf nih kalau ada yang non muslim di sini. Oh nggak ada, alhamdulillah. Oh tapi di ini ada ya, di online. Nggak tahu muslim semua kali yang nonton. Mudah-mudahan. Jadi di apa namanya, disindirlah, boleh dikata seperti itu. Saya ingat ada penjelasan Gus Baha yang menarik itu. Kata beliau, kenapa Rasulullah itu minta didoakan? Supaya jelas kata beliau, antara hamba dengan Tuhannya, antara Allah yang berhak untuk memberikan segala kebaikan keselamatan, segala salam, salawat dan seterusnya, dengan hamba yang didoakan. Karena Rasulullah ini hidupnya hanya sekitar 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam yang dipertuhankan oleh orang-orang di zamannya waktu itu, sebagian orang. Jadi biar jelas Pak, mana hamba, mana Tuhan, ya kan? Jadi kita sholawati sama Rasulullah. Kenapa? Karena beliau hamba. Ini ditanamkan kepada orang-orang di zaman itu. Kenapa? Karena jangan sampai terpengaruh dengan ajaran tetangga. Bukan Rasulullah tidak selamat, bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bersolawat itu bukan untuk Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaihi asyara. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka Allah akan membalas kepada dia doa yang sama 10 kali lipatnya. Jadi untuk siapa sholawat itu Pak? Untuk kita sendiri, bukan untuk Rasulullah sebenarnya. Meskipun Allah berikan maqam mahmuda dengan sholawat tadi, subhanallah. Lalu apa artinya Rabbaniyin itu? Ini yang poin yang mau saya sampaikan. Kenapa abu-abuan tadi khawatir betul dengan ajaran Islam ini? Karena beliau menyuruh hamba-hamba Allah itu bukan untuk menyembah kepada dia, kepada beliau, tapi menyembah kepada Allah dengan istilah Rabbaniyin. Apa itu Rabbaniyin? Kata Ibnu Katsir mengutip dari bahasa Ibnu Abbas, walakin yaqul rasulul linnas kunu rabbaniyin. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Rabbaniyin itu artinya yang pertama hukama, ulama, hulama. Hukama itu adalah pemerintah, orang yang hakim, orang yang bijak, pandai memijaki suatu persoalan. Jadi kalau kita punya pemimpin, harus punya pemimpin yang bijak. Makanya disebut hukama. Hakimu Jakarta, saya kira apa Hakimu Jakarta? Oh ternyata Gubernur Jakarta, Ahok. Nah, muncul tuh di Al Jazeera waktu demo 212. Ulama, orang yang memiliki ilmu, para ulama. Hulama, orang yang sabar, santun. Jadi 3 makna inilah yang terkandung dalam kata-kata Rabbaniyin. Sehingga kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau udah masuk waktu ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata ingin mendirikan sebuah hukama. Ini yang membuat abu-abuan tadi kemudian merasa terganggu, sehingga apapun akan mereka lakukan sampai niat mereka bisa menggagalkan Rasulullah bisa tercapai. Masih kurang lebih 2 jam lagi Pak materinya ini sebenarnya, tapi karena sudah waktu syuruk, nah insya Allah kita lanjutkan lagi biar pekan depan kita nggak kehabisan materi.
atau bulan depan nggak kehabisan materi. Demikian, saya nggak tahu masih ada tanya jawab atau langsung bubar nih. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, kesalahan, kehilafannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, yaitu kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.